kalau dedenya mau dimandiin ya. Saya siapin dulu alatnya ya, Bu. Dede sayang, maaf ya. Handuknya satu lagi. Iya. Aku bagian lebarin. Nah, jadi gitu Bu ya, lebarin. Ya, satu lagi bukain. Lebarin aja. Ibu, dedenya mau dimandiin dulu ya. Pertama-tama kita buka dulu bajunya ya, Bu ya. Kedoknya kita buka dulu. Terus sebelum kita memandikan bayi, Ibu harus pastikan dulu kalau suhu bayinya bagus ya. Jangan sampai bayi suhunya lagi demam atau mungkin misalnya lagi dingin, nanti takutnya bayinya kedinginan ya. Terus di rumah punya nggak, Bu? Tadi beli 18 ribuan. Ya banyak di Shopee juga, dia potek kan banyak. Bagus sih ini ya 36,5, berarti dede bisa dimandikan ya. Selain itu ibu harus perhatikan juga dedenya sesak apa enggak. Biasanya kalau sesak retraksi dedenya cepat. Kita buka dulu bajunya ya, Bu ya. Ibu harus pastikan ya, Bu, kalau misalnya memandikan bayi, bayinya jangan sampai kedinginan ya, Bu. Nah, yang kan ini ada dua handuknya ya, Bu ya. Nah, yang satunya bisa buat nutupin si dedenya biar nggak terlalu terkena udara luar ya. Yang pertama itu harus kita bagian matanya dulu ya, Bu ya. Air hangat ya, pakai kapas dari sini. Nah, sebelahnya lagi bisa pakai arah sebaliknya. Sampai kira-kira bersih aja ya, Bu ya. Kalau udah bersih mah udah cukup. Setelah kita membersihkan bagian mata, kita bersihkan bagian wajahnya ya, Bu ya. Nah, ini tuh ada airnya ada dua, Bu. Yang satu air buat bilas, yang satu buat air sabun. Ini nanti airnya air hangat ya, Bu. Air hangat itu bisa diceknya pakai sikut. Nanti dicoba aja kayak gini ya. Bersihkannya, Bu ya, pelan-pelan. Bisa juga nanti arah sebaliknya ya, Bu ya. Sampai kira-kira sudah bersih saja ya, Bu ya. Kalau udah bersih, baru dikeringkan. Iya, betul. Tap-tap ya, Bu. Setelah bagian wajah, kita bersihkan area rambutnya ya, Bu ya. Dikeramasin boleh. Nah, harus perhatikan ya, Bu, setiap mau menggendong bayi, lehernya harus tersangga ya. Jangan sampai nggak tersangga, takutnya nanti cengkak. Kalau udah, kita keringkan ya, Bu ya. Jangan lupa ini bagian telinganya ya, Bu ya, harus sampai kering. Setelah bagian itu, kita lanjut ke badan. Untuk caranya ya, Bu, harus dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Lengannya dari sini, dari jari-jari
baru ke sini, sebelah lagi. Nah ini dari sini ke bawah. Terus ulangi ya Bu ya, sabun terus dibilas sampai bersih. Hati-hati ya Ibu, ininya jangan sampai kecabut, takutnya kecabut. Setelah itu kita keringkan. Nah, bersihkan ya. Iya, anggrek. Setelah bagian badan dan lengan, kita lanjut ke bagian kaki. Ini juga sama ya Bu ya, dari arah jari ke atas. Jangan lupa dibilas ya Bu. Air, sabun, air biasanya 3 kali. Kalau misalnya udah bersih, nanti tinggal dikeringkan. Setelah ini kita lanjut ke bagian genitalia, karena dedenya nggak pup ya Bu ya, jadi kita tinggal bersihin aja. Tapi kalau misalnya pup mah, kita harus ganti sarung tangan, kemudian cuci tangan juga ya. Selanjutnya kita bersihin area kemaluannya ya Bu ya, sampai bersih. Kalau misalnya di rumah ada bisa pakai kapas ya Bu, mau pakai WhatsApp juga nggak apa-apa, asal bersih, nanti harus diganti ya Bu. Terus itu dikeringkan. Nah setelah ini yang terakhir baru kita bersihkan tali pusarnya Ibu. Aqua bides ya Bu, tapi kalau di rumah nggak ada, bisa pakai ini aja, air hangat biasa. Tuangin ke sini ya Bu. Caranya ya Bu ya. Pertama ini kita peras dulu ya Bu ya. Peras dulu. Terus membersihkannya itu dari area bawah dulu ya Bu ya, baru ke atas, paling atas. Jadi prinsipnya dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah bisa dibalik-balik ya Bu ya. Tapi harus hati-hati ya Bu ya, jangan sampai takutnya cabut. Kalau dirasa itu sudah bersih, baru ke bagian ininya Ibu ya. Ya harus hati-hati ya Bu ya, takutnya gesek-gesek nanti luka. Baru yang terakhir bagian ujungnya, bagian ujung ininya ya Bu. Nah, Ibu harus pastiin kalau misalnya udah ngebersihin tali pusar harus sampai kering ya Bu ya, jangan sampai masih basah lembab, takutnya nanti infeksi. Ibu nanti kalau pas mau ngebajuin bayinya ya, ini diperhatikan untuk pemasangan popoknya, jangan sampai menutupi tali pusar ya Bu ya. Takutnya kalau misalnya ditutupin nanti lembab, nanti lama keringnya ya. Jadi harus dipastikan di bawah tali pusar ya Bu ya. Ya betul, jangan tutup ya Bu ya. Kalau mau pakai misalnya bedak atau misalnya minyak telon juga boleh, itu optional aja ya Bu ya. Nah saat mau ngebedong bayi harus dipastikan Ibu jangan sampai tangannya terlipat ya. Dan nanti bebas sih Ibu itu ya, mau yang diikat boleh tapi jangan terlalu kencang. Kalau untuk ngebedongnya mah itu mah mungkin bisa disesuaikan aja ya. Yang penting tangannya jangan sampai terlipat ya Bu ya.
mau ibu susuin boleh silakan. Setelah selesai kita bereskan alatnya dan lepas APD. Terakhir cuci tangan. Gini guys.